Hello guys, pada video kali ini saya coba akan membahas mengenai persiapan untuk menyusun atau menulis sebuah karya tulis, baik itu tugas akhir, skripsi, tesis maupun disertasi. Banyak sudah dari rekan-rekan lihat di channel-channel lain. Yang pertama pasti akan dibicarakan masalah fenomena. Tapi dalam kenyataannya mencari fenomena itu sangat sulit. Oleh sebab itu, saya punya pengalaman yang barangkali bisa kita sharing, yaitu jangan membuat judul lebih dahulu. Jadi biasanya rekan-rekan semuanya agak pusing masalah judul, atau belum-belum sudah seperti terbebani mikirin soal judul. Kalau menurut saya, judul diabaikan lebih dahulu. Ada cara-cara yang sudah menjadi tradisi di dalam kuliah-kuliah atau dalam kampus-kampus. Nomor satu dipikirkan adalah judul. Sementara kita belum punya bayangan apa yang akan kita tulis. Nah, saya punya cara yang menurut saya lebih mudah, ya, lebih bisa kita ikutin, yaitu caranya yang pertama adalah tidak menulis judul dulu, akan tetapi kita membaca atau studi pustaka dalam bahasa kerennya, atau membaca karya tulis terdahulu, tentu saja yang relevan dengan jurusan kita. Misalnya kita jurusan ekonomi, jurusan akuntansi, tentu saja kita akan mencari jurnal yang relevan dengan akuntansi. Jadi guys, yang pertama coba Anda browsing pada mencari jurnal-jurnal yang memiliki reputasi atau terakreditasi sebanyak minimal 10 jurnal. Judulnya apa saja boleh. Nah, dari 10 jurnal itu kalian baca, ya, baca semuanya. Setelah kami baca, kemudian Anda pilih dari 10 judul tadi 3 judul yang menurut Anda relevan dengan jurusan Anda tentu saja, dan cocok dengan atau sreg di hati Anda. Ini kira-kira misalnya dalam perkuliahan Anda menguasai bidang akuntansi atau menguasai bidang pajak. Nah, kemudian dari kampus mengharapkan bahwa tugas karya ilmiah yang harus dibuat adalah mengenai akuntansi sama pajak misalnya. Jadi 10 jurnal tadi dipilih 3 judul. Setelah ketemu 3 judul tadi dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing. Ya, 3 judul yang sudah kepilih tadi dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, mana nanti yang disetujuin atau di ACC. Katakan misalnya satu judulnya adalah pengaruh perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal terhadap beban PPh badan misalnya. Itu yang pilih nomor 1. Yang kedua misalnya pengaruh aset pajak tangguhan terhadap PPh terutang misalnya. Kemudian yang ketiga misalnya pengaruh cost of capital terhadap nilai perusahaan misalnya. Yang tadi yang pertama itu ada kaitannya dengan akuntansi dan pajak. Yang judul yang kedua juga ada kaitannya dengan akuntansi yang dengan pajak. Yang judul ketiga tadi kaitannya dengan manajemen keuangan. Nah, dari 3 judul yang sudah Anda pilih tadi, Anda konsultasikan dengan dosen pembimbing. Kemudian misalnya salah satu yang disetujuin adalah pengaruh perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal terhadap PPh badan. Nah, setelah judul itu di ACC oleh dosen pembimbing, kemudian Anda pikirkan dulu, ketika judul ini nanti kamu akan tulis,
sampel data penelitiannya itu bisa kamu dapatkan apa tidak. Ya, sampel data penelitian berarti yang tadi terkait dengan laba akuntansi, berarti kita harus mendapatkan laporan keuangan dari perusahaan PTX misalnya. Yang kedua, harus memiliki laporan SPT PPh Badan tahunan. Sebab jangan sampai kita sudah membuat bab 1, 2, 3, judul sudah di ACC, ketika mau masuk ke bab 4 mengolah bab 4, kita tidak dapat sampel data penelitian, ini akan runyam masalahnya. Jadi langkahnya ketika sudah ada judul yang sudah di ACC oleh dosen pembimbing, kita cari sampel data penelitian apa yang relevan dengan judul yang sudah disetujuin. Nah, kalau misalnya dalam pencarian itu tidak ketemu, ya harus segera Anda merubah judul. Jadi ini penting, teman-teman, sebab banyak kejadian sudah masuk pada bab 1, 2, 3 sudah sidang proposal, tapi mau olah data di bab 4, datanya tidak ada. Akhirnya apa? Kembali ke awal lagi. Ini akan menguras tenaga, energi, pikiran, dan waktu. Kadang-kadang kita hanya dikasih batas waktu 6 bulan misalnya. Ini menurut pengalaman saya, juga saya pernah jadi mahasiswa juga begitu. Jadi berbarengan ketika kita mencari judul, sekaligus juga harus tanya-tanya PT mana atau perusahaan mana atau institusi mana yang mau memberikan data. Ini penting ya. Kemudian setelah mendapatkan gambaran yang jelas, judulnya udah dapat, kemudian sampel data penelitian yang dibutuhkan untuk skripsi kita sudah ketemu, makanya kita browsing lagi 10 jurnal minimal yang sama persis atau minimal hampir sama dengan judul yang sudah disetujuin. Tentu saja jurnalnya yang up to date, itu biasanya untuk semua kampus rata-rata 5 tahun terakhir dari tahun kita membuat skripsi. Kalau tahun 2020 berarti jurnal 2015 sampai tahun 2020. Nah, setelah mendapatkan 10 jurnal, kamu baca lagi dan tarik benang merahnya. Ya, tarik benang merahnya, pelajarin coba mulai dari awal sampai akhir. Anda perhatikan, tadi misalnya judul yang pengaruh laba akuntansi dengan laba fiskal terhadap PPh Badan Terutang. Nah, ini apa? Variabel apa yang digunakan oleh para peneliti yang terdahulu? Misalnya X1 menggunakan arus kas misalnya. Kemudian yang kedua menggunakan accrual misalnya. Kemudian Y-nya adalah PPh Badan Terutang. Nah, ini bisa Anda sama dengan judul ini, tetapi untuk menghindari plagiarisme atau duplikasi, kita harus mengganti variabel X-nya dengan proksi yang lain. Kalau tadi menggunakan proksi arus kas, menggunakan proksi laba accrual, kita ganti misalnya untuk X1-nya diganti menjadi perbedaan permanen misalnya. X2-nya diganti dengan perbedaan temporer. Y-nya sama, adalah PPh Badan Terutang. Itu boleh. Itu namanya tidak duplikasi, tapi replikasi. Ya, duplikasi atau plagiarisme itu nggak boleh. Dalam semua karya ilmiah, duplikasi, plagiarisme itu dilarang. Tapi replikasi boleh, tapi dengan merubah. Apakah variabel X, Y, X1, X2, Y-nya kita rubah, atau proksinya kita ganti, atau sampel data penelitiannya yang kita berbeda. Itu sudah bukan plagiarisme lagi. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi yang dimaksud dengan duplikasi atau plagiat, itu mencontoh persis atau mengcopy paste dari karya tulis orang lain. Misalnya, karya tulis orang lain X1 menggunakan aset pajak tangguhan, X2 menggunakan arus kas, kemudian Y-nya menggunakan pajak penghasilan badan. Nah, skripsi Anda sama, X1-nya juga aset pajak tangguhan, X2-nya arus kas, dan Y-nya adalah pajak penghasilan. Ini tidak boleh.
Ya, ini tidak boleh. Ini yang namanya duplikasi atau plagiat. Kemudian yang diperbolehkan itu adalah replikasi, yaitu misalnya masih contoh penelitian yang terdahulu menggunakan X1-nya adalah aset pajak tangguhan, X2-nya adalah arus kas, Y-nya adalah PPh badan terutang. Kemudian Anda ganti X1-nya dari aset pajak tangguhan kamu ganti perbedaan permanen. Ya. Kemudian X2-nya dari arus kas, proksinya diganti menjadi perbedaan temporer. Nah, Y-nya sama, nggak apa-apa, pengaruh pada pajak penghasilan badan terutang. Ini sudah bukan duplikasi, dan ini diperbolehkan dalam aturan karya ilmiah. Ya, namanya replikasi. Rekan semuanya, jadi di dalam 10 jurnal pendahuluan tadi yang relevan dengan tulisan kita bisa mulai memikirkan bahwa apa teori yang akan kita gunakan. Nanti grand teorinya menggunakan teori apa, middle range teorinya menggunakan teori apa, dan applicable teorinya menggunakan apa. Jadi mulai dari ini kita sudah menemukan judul dan sudah melakukan framework penelitian kita, sudah tahu variabel X1-nya, X2-nya, X3-nya, dan Y-nya, sehingga untuk bisa melanjutkan menulis ke bab 1, 2, 3, yaitu membuat proposal. Nah, untuk pembahasan proposal bab 1, bab 2, bab 3, nanti tunggu video yang berikutnya. Tapi tolong bantu subscribe dulu dan like ya, nanti supaya saya bisa melanjutkan untuk kelanjutan nih di bab 1, bab 2, bab 3, dan sampai bab 5. Barangkali sampai di sini dulu teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.